Ya, misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Harusnya masukan-masukan ini kita bisa dengar, toh mereka inginnya untuk kebaikan ya. Jadi Pak Dar ini kan sangat mendengar gitu ya. Jadi dan sangat cepat juga merespons. Akhirnya kita sudah menerima masukan dan beberapa nanti akan segera kita tindak lanjuti. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Sudaryono untuk bisa menyampaikan lebih banyak lagi kesan-kesan beliau sesudah mendapatkan banyak masukan dari teman-teman Siapa Menteri? pengamat. Silakan Pak. Izin Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Menteri Kesehatan Pak BGS bersama jajaran. Hari ini betul sesuai dengan yang kami juga pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya selaku Badan Gizi Nasional, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saat ini saya menjabat 2 minggu per hari ini. Sebagaimana juga yang kami pernah sampaikan sebelumnya, kami ingin lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan juga melibatkan berkolaborasi dengan banyak program MBG ini. Apakah itu misalnya saran masukan terkait tata kelolanya, terkait menunya, terkait sanitasinya, terkait keamanan pangannya, dan seterusnya. Tadi kami di dalam dipandu oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, dengan pakar-pakar khususnya terkait gizi, ya, bagaimana MBG ini nanti outputnya bagaimana Pak Daryono, Pak Kepala, kemudian outcome-nya seperti apa, impact-nya bagaimana. Jadi kami pada prinsipnya sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan beserta jajaran dan juga para pakar ahli yang hari ini menyempatkan waktu untuk kemudian menerima kami bisa berdiskusi. Banyak sekali masukan yang kami terima, ya banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya nggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah ini kami hari ini mendapatkan insight yang sangat banyak, khususnya melalui diskusi pada malam hari ini. Dan ini bukan diskusi yang pertama, mohon maaf, ini adalah diskusi yang pertama, tapi saya berharap ini bukanlah diskusi yang terakhir. Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi, ya, kemudian kami bisa terus berdiskusinya itu nggak cuma sekali hari ini, tapi terus kemudian kita bisa mendapatkan input, outputnya perbaikan, dan kedepannya menjadi semakin lebih baik, prima, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira itu sih sebetulnya sih yang kita bicarakan, dan saya sendiri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional membuka diri untuk bisa mendapatkan inputan dari siapapun, ahli, termasuk juga saya rencana ada beberapa chef, ya, kemudian ada juga industri-industri catering lah misalnya gitu, bagaimana kita ingin banyak dapat insight gitu sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang kita perlukan ke depannya. Itu kira-kira Pak Menkes izin. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, saya Dinda dari Tempo. Ya, tes. Mau tanya soal keracunan Pak, ini kan lagi banyak sekali ya kasusnya di Semarang, kemudian di Papua begitu ya. Ini kasusnya juga hampir 1.000 korban gitu diduganya. Ini bisa sekitar 1.000 orang gitu Pak korbannya. Ini bisa untuk dijawab sama Pak, sama Mas Dar atau Pak Budi gitu ya. Kenapa sanksi yang diberikan itu hanya sekedar menyetop SPPG atau memecat kepala SPPG gitu? Apakah tidak ada sanksi yang lebih tegas seperti misalnya dibawa ke ranah pidana gitu misalnya? Karena ini kan sangat miris gitu ya Pak, ini korbannya menyangkut nyawa orang lain, nyawa selaku kepala BGN, terus juga mungkin perkembangannya soal SLHS Pak. Ini mungkin ada kaitannya gitu ya dengan kejadian keracunan yang terjadi di beberapa daerah. Itu perkembangannya seperti apa? Apakah selama ini SLHS itu berjalan dengan baik? Terus juga apakah ada pemantauan atau pengawasan selama ini begitu Pak? Mungkin sementara itu dulu, terima kasih. Saya jawab duluan ya. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain.
Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons. Ya. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya. Ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS, saya udah dapat komitmen dari beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif cepat ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya ini nggak terjadi lagi? Karena biar bagaimana kan kemungkinan terjadi itu ada. Dan beliau juga tadi menanya secara terbuka terhadap para ahli, ada saran-saran apa? Dari saya sekian, mungkin Pak Dar ada bisa tambah. Terkait SLAS, jadi sampai kita kasih batas waktu sampai dengan, memang ada beberapa dapur yang belum, sudah beroperasi tapi belum ada SLAS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus atau mengurus SLAS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLAS ini bukan kok SLAS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLAS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Jadi ini kalau nanti kita kasih kesempatan ya, sampai dengan tanggal 10 ini sudah berjalan beberapa hari, sampai dengan tanggal 10, deadline begitu SLAS-nya tidak terpenuhi. Ini SLAS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan. Ini syarat mutlak. Ini antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya SLAS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu 0. Dikali 0. Semua dikali 0 jadi 0 gitu ya. Itu kemudian SLAS. Terkait sanksi, tentu saja gini. Setiap kejadian itu satu dapurnya disuspend. Disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan cari tahu gitu. Kemudian SPPG-nya kami copot. Dan kemudian kita investigasi. Sebetulnya keracunannya karena apa? Ini keracunan ini kami sudah merubah. Jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatmentnya adalah ini nyawa seseorang. Ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang, keamanan seorang anak yang anak dari satu keluarga, yang adalah anak dari satu keluarga, anggota keluarga dari sebuah keluarga, yang harus kita jamin keamanan, kesehatan, dan nyawanya. Ini zero toleran sama keracunan ini, kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin 0, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, enggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian 0 case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan, kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama, dia mulai masak jam 9 malam. Ini sekarang tinggal bagaimana. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan. Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela gitu. Ya, jadi cuman kan kita mesti juga ada asas praduga tak bersalah. Termasuk mohon maaf ada satu case keracunan itu karena makanannya dibawa pulang. Jadi misalnya dia sudah benar semua dapurnya, ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, ya benar gitu, jam 9, jam 10 dan benar, dari mulai selesai masak sampai dimakan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi, ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu
jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Edukasi yang bagaimana? Edukasi terkait tata keramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini itu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Kalau kemarin-kemarin memang mungkin masih belum maksimal, yang berikutnya kita maksimalkan. Itu kira-kira jawaban saya. Satu lagi ini, gantian ya biar yang lain dapat ya bagiannya. Selamat malam Pak, Ya. saya Ella dari Media Kontan. Izin bertanya, dari pertemuan sebelumnya kan pertemuan dengan ahli gizi ini salah satunya untuk memetakan perbaikan data penerima manfaat, salah satunya untuk yang data stunting itu ya Pak. Nah, dari pertemuan ini udah ada perbaikan nggak sih Pak? Dan kira-kira udah ada berapa data kedepannya yang akan menjadi penerima manfaat MBG ini? Terima kasih. Saya jawab sedikit ya. Jadi waktu pertama kali ketemu Pak Sudaryono, saya sampaikan nih, oh teman-teman ahli gizi ini concern mengenai stunting. Jadi saya kasih ke beliau tuh, WA ke beliau, Pak Dar, ini adalah list dari kabupaten kota yang stuntingnya tinggi. Dan tinggi sekali. Dan tinggi sekali. Dan silakan Pak Dar teruskan. Nah, langsung ditindaklanjuti sama beliau. Silakan. Jadi saya mendapatkan list ya. Ini kan memang yang data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa ya. Jadi CKG, cek kesehatan gratis, kemudian pelibatan data, mendata siapa stunting, di mana stunting itu ada semua. Termasuk anak sekolah itu misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBG atau tidak, ada datanya. Nah, sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi, ya ada kabupaten kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kami overlay dengan data kami, dapur yang, apakah di situ ada dapur? Kalau sudah ada, maka kita segera aktivasi. Jadi kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktifasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu. Lagi kita hitung semua ya, jangan semua diborong dong. Data dapur, kepala bagian tadi udah bilang kalau nanti ada yang dibuka di daerah-daerah itu, tapi daerahnya jauh-jauh ya teman-teman ya, itu yang nama-namanya mungkin teman-teman nggak pernah datang. Duga gitu ya, kemudian Papua Nanti Pegunungan. mau ajak dan katanya nanti wartawannya juga boleh diajak kalau berani ke sana ikut. Ada lagi terakhir? Duh, banyak. Oh ini dulu dong, bagian dulu. Ini apa? Saya soal ini dokter Pak, sekalian ya Pak yang dokter meninggal kemarin kan yang diduga dihina oleh nakes juga, bagaimana dokter yang meninggal, banyak pasien BPJS yang meninggal diduga dihina oleh dokter, apakah ada dugaan penelantaran pasien Pak? Ini sebenarnya topiknya di luar ya. Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Udah ya, makasih.